Galaksi adalah sebuah gugusan bintang. Di antara isinya ada tata surya. Di dalam tata surya ada bumi. Di antara penghuninya adalah kita. Di antara kita ialah kami Abdul Aziz. Sejak 1973 dibimbing oleh Kiai Haji Abdullah Zaini, yaitu melalui motivasi yang rata-rata dari almarhum Kiai Raden Haji Ali Hasan. Namun di antaranya ada yang dari Nenek Abdul Aziz yang dalam bahasa adat intern disebut Nyai Sepuh. Akan tetapi diduga sejak Kiai Haji Bustomi, menantu pendiri yang dimaksud Al-Wafa, yakni istilah sementara, wafat 1992, maka terjadi penolakan terhadap Kiai Haji Abdullah Zaini oleh beberapa sanak saudara. Sehingga tanggal 10 Juli 2006, pada pertemuan yang waktu itu juga dihadiri oleh Muspida lengkap, kami mencari titik temu menggunakan pemilahan dalam rangka mencari penyelesaian dan perdamaian. Mengingat pada tradisi yang kami rasakan, yakni salah satu tradisi berguru mengandung sistem sentral dan sistem ring. Namun diduga bahwa apa yang disampaikan oleh Abdul Aziz dengan salah satu sanak saudaranya tidak mendapat titik temu. Padahal sejak dugaan belum dibahasnya rata-rata poin yang diajukan, kami menduga bahwa jika dasar tradisi tidak dipahami, maka di intern, Sukowono, dan Bondowoso akan terimbas. Karena diduga bahwa di antaranya ada yang pernah mendukung HTI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dulu ketika HTI dan Al-Wafa sama tidak perjuangannya? Ketika berdakwah di HTI dengan Al-Wafa sama apa tidak? Urusannya sama. Bahwa saya tidak sama. Kitabnya satu. Sama, bukan sama. Kitabnya satu. Maksudnya beda. Kalau memang Al-Wafa dianggap sama, saya tadi sini dengan HTI. Siapa yang membahas materi ini? Ya, Al-Wafa ini. Sebetulnya dipahamnya Pak Yai Abduh terkait 11 orang. Iya. Kalau saya lingkupnya justru lebih daripada 11 orang. Lingkupnya ya sejember saya. Bisa ya, ngobrol yuk. Ya, Pak. Baik, saya rasa gitu aja ya. Saya pamit kembali ya. Pak. Karena ini kan urusan pribadi ini. Ini urusan Pondok Pesantren Ali Wafa dengan Pak Abdullah ini. Radikal kiri dan radikal kanan sudah muncul sejak tahun 2005. Diduga demikian. Namun ketika diajukan ke MUI Jember, di sana informasinya membias. 2007 jadi alumni banyak di Jakarta. HTI. Sejak itulah khilafah masuk sudah ke alumni. Akhirnya saya mencari ulama luar negeri. Nah, di sini perlu ADART yang bisa menangkap energi sebelum menjadi materi. Tentang kemungkinan munculnya bangsa baru. Kita tahu bahwa sumber-sumber daya ekonomi Indonesia ini sebelum merdeka pun sebetulnya sumber-sumber daya ini tidak banyak yang dikuasai oleh bangsa Indonesia, termasuk oleh negara kita. Kasus Freeport misalkan sebagai satu kasus sumber daya yang sangat amat besar karena penghasil emas, penghasil tembaga, penghasil nikel yang merupakan bahan-bahan hasil-hasil pertambangan yang punya nilai ekonomi yang sangat besar. Hampir sulit untuk dikatakan ini dikuasai oleh bangsa kita sendiri. Sehingga
ketika ada satu spirit untuk keluar dari tradisi berkuasa seperti itu, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baru. Pembaharuan-pembaharuan ini di dalam sejarahnya juga hanya mungkin dikoreksi melalui satu pembaharuan yang luar biasa dan melibatkan faktor internal dan eksternal. Nah, inilah yang menjadikan kita terdorong untuk membuat atau membentuk negara tersirat. Nah, ini negara tersirat ini juga harus didefinisikan secara operasional ini. Dalam bentuk implementatif ini seperti apa? Ya kan? Karena bagaimanapun juga ketika di dalam satu kosakata ini ada istilah negara di dalamnya, ini bisa saja disalahpahami oleh pihak-pihak yang lalu menyatakannya sebagai sesuatu yang sifatnya insubordinasi atau makar gitu ya. Nah, oleh karena itu pemahaman, penjelasan, sosialisasi sekaligus komunikasi terhadap peristilahan-peristilahan yang dipergunakan untuk menyuarakan kegalauan, menyuarakan kegelisahan, ini yang perlu kita diskusikan bersama, kita rumuskan bersama sehingga munculnya nanti betul-betul bisa difahami sebagaimana pemahaman yang seharusnya difahami oleh mereka-mereka yang memiliki kewajiban untuk itu. Mungkin tetap kepada saran untuk melakukan sebuah proses identifikasi. Identifikasi itu sebagai semacam roadmap ya, atau peta jalan gitu ya. Karena itu nanti menjadi guidance, menjadi rujukan, menjadi pedoman untuk dilakukan bersama-sama karena ini sudah disepakati. Nah, untuk itu di dalam teori pengambilan keputusan maka ada beberapa syarat di dalam pengambilan keputusan yang dianggap sebagai keputusan yang bertanggung jawab. Pertama adalah melibatkan semua pihak tanpa kecuali secara proporsional. Lalu yang kedua, melakukan inventarisasi kepentingan dan permasalahan secara utuh. Nah, ini ukuran-ukuran kualitatif yang memang harus mampu dikuantifisir nanti di dalam prakteknya. Nah, itu tergantung dari metode dan teknik lah untuk menentukan. Lalu yang ketiga, setiap keputusan itu harus sudah bisa diukur akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi yang akan dihasilkan untuk semua pihak, untuk masing-masing pihak, untuk kepentingan per pihak. Lalu yang keempat, bahwa keputusan itu senantiasa dilandasi oleh satu tujuan yang disepakati. Itu bisa berawal dari cara menafsirkan suatu keyakinan, bisa didasarkan kepada adanya perlindungan, proteksi kepada pihak-pihak yang dianggap akan menjadi korban dari setiap keputusan. Oleh karena itu maka dengan model proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti itu, menghadapi persoalan-persoalan yang ada, maka yang perlu dilakukan ya selalu melakukan inventarisasi para pihak, melakukan inventarisasi kepentingan, melakukan inventarisasi masalah-masalah, dan lalu membicarakannya itu atau memusyawarahkannya itu atau melakukan proses mulai dari proses menyepakati permasalahannya, menyepakati siapa-siapa yang harus terlibat di dalamnya, untuk proses pengambilan keputusan itu, lalu menyepakati metode teknik yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan itu. Yang tidak kalah pentingnya juga menyepakati ya, dasar keyakinan dan menyepakati tujuan yang tidak dicapai dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tinggal menerapkan di dalam persoalan yang katakanlah tadi disampaikan oleh Pak Abdul, ya, pihak-pihak mana saja, kepentingan-kepentingan seperti apa saja, permasalahan-permasalahan apa saja yang harus diinventarisasi dan disepakati, metode dan teknik yang seperti apa yang akan sebagai dasar keyakinan apa yang juga harus
disepakati bersama-sama menjadi bagian dari proses itu. Nah, kalau itu bisa terjadi, insya Allah mungkin baik proses pengambilan keputusannya maupun hasil keputusannya itu ya, walaupun tetap tidak mungkin diterima oleh semua pihak, tetapi ya ada kehandalan gitu, untuk bisa mengakomodir kepentingan para pihak dan meminimalkan calon korban dari keputusan yang nanti akan dilaksanakan. Karena bagaimana juga pihak-pihak yang dirugikan pasti akan melakukan perlawanan dalam berbagai, sehingga semakin meminimalkan konfrontasi dengan para calon korban itu, keputusan itu semakin bisa dinilai memiliki tanggung jawab yang baik. Apapun yang kita kaji, apapun yang kita bahas, maka solusi yang paling mungkin adalah melakukan pertobatan. Karena antara yang melakukan kesalahan dengan tidak mau mengakui bahwa itu sebagai kesalahan, ini akan berbeda dengan mereka yang sudah mengakui salah dan lalu melanjutkan dengan tidak mengulangi. Sejak sekitar 2005, kami berupaya melalui pencarian wawasan, namun diduga bahwa sampai sekarang kami masih mendapat kesulitan. Bahkan terjadi miskomunikasi dengan beberapa ulama dan umarok setempat. Karena apa yang kami keluhkan, kalau tidak salah, katanya menyangkut urusan-urusan yang bukan wilayah Polres, yakni diduga kurang lebih demikian. Namun alhamdulillah, sejak 2014, kami bertemu Syekh Imran Hussein yang banyak memberi wawasan luas, kurang lebih antara lain, untuk melestarikan dan atau merevitalisasi kultur atau tradisi dahulunya, yakni yang sepertinya terbiasakan sejak sekitar 1965 sampai menjelang 1990, yaitu salah satu tradisi berguru. Di antara sesama tradisi berguru, di antara beberapa pengguna ajaran kitab-kitab madhab Syafi'i, di antara dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di antara kaum muslimin. Maka mohon maaf kepada semuanya jika tayangan ini dianggap terlalu lancang dan lain sebagainya, khususnya atas penggambelangan ini sebagai pengajuan untuk pelestarian dan atau revitalisasi salah satu tradisi dimaksud, baik di tempat semula dan atau di tempat lain. Karena menurut penafsiran kami yang dianggap memadai bagi salah satu tradisi ini ialah jika sendiri dan atau kolektif ia menjalani hidup dan melaksanakan kegiatan sesuai materi, sistem, dan metode yang ada, yakni dimaksud warna hijau pada surat-surat tanpa tergantung pada kejahatan dan atau penindasan, tapi bisa saling pengertian dan saling merasakan untuk dan dalam menjalani hidup dan melaksanakan kegiatan masing-masing dengan tidak saling terganggu dan tidak saling kecewa. Adapun di antara dugaan pendorong keterpanggilan berpindah ke tempat lain atau penukaran suku adalah hilangnya tradisi dan atau berpisahnya suasana, yakni roh tradisi dengan fisik dan atau dengan lingkungan yang ada sekarang. Adapun garis besar hal-hal yang dianggap prioritas juga sejak menjelang surat yang mendasari ini tertanggal. Di antaranya adalah sebagai berikut: A. Pembalikan, perubahan, pergantian, pencarian dan pembangunan karakter, segmen, filosofi, suasana, dan bingkai pemahaman, pembuktian, penilaian, simulasi dan pembahasan materi, metode, tahapan, pengawalan dan target pribadi, keluarga, kemasyarakatan, urusan dunia dan persiapan untuk akhirat. B. Pemfungsian permulaan, keyakinan, upaya preventif, kuratif, sandang, pangan, papan, kesehatan, kejiwaan, bahasa, pendidikan, ilmu, fasilitator, teman, rutinitas, amalia, sopan santun, hubungan, perjanjian, konsep, perizinan, hak dan kewajiban,
manajemen, administrasi. C. Audiensi dan atau klarifikasi dan atau pengejaran, yaitu sesuai dengan kebutuhan dengan tanpa toleransi terhadap pihak-pihak yang diduga musuh dan atau yang melindungi dan atau tempat berlindungnya, meliputi orang-orang dan atau gedung-gedung, yakni swasta, pemerintah, dan lain-lain, dan sebagainya, menggunakan minimal 20-50 orang dari kami secara bersamaan dan atau bergantian, menggunakan penyadapan, dokumentasi audio, visual, dan sebagainya, peralatan, dan lain-lain, untuk isi dan dimaksud materi dan atau surat-surat sejak 23 Juni 2005, dengan dihadiri dan atau bersama, dan atau melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang berwajib, berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan berhak secara proporsional, sampai mendapat bahan-bahan koreksi yang memadai, terutama untuk keabsahan dan kebenaran yang benar dan semestinya, rambu-rambu, pertimbangan, alternatif pilihan dan masukan. D. Untuk mendapat bahan, pertama, pembahasaan yang layak dan pantas untuk dipahami secara normatif. Kedua, revisi, pencarian penanggung jawab, klarifikasi, perhitungan, dan preventif yang memadai bagi pemaafan dan perundingan sebagai awal solusi dan pembenahan, yakni penstabilan yang melalui pertemuan intelektual, spiritual, dan juga kultural struktural, diharapkan agar diperoleh upaya penyamaan dan penyatuan yang tidak bertentangan dengan kesemangatan dan tata krama, khususnya untuk pembangunan kembali bingkai dan pencarian suasana yang diduga hilang dan hancur. Ketiga, penghabisan. Keempat, pengawalan. Dan kelima, pengendalian. Melalui dan menggunakan berikut ini, yaitu: pertama, peralatan yang memadai untuk ideologi, orang, uang, barang, cara, dan waktu. Kedua, administrasi setelah melalui proses kepastian hukum, perizinan, bahan konsep, sistem manajemen dan atau legalitas, dan atau yang memadai dan atau standar. Ketiga, lingkungan yang memadai untuk agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Keempat, wilayah garapan yang memadai untuk tradisi, yang mungkin dapat dikontribusikan untuk suku dan bangsa, yaitu melalui proses pemporsian ideologi dan biologi, dan proses memadainya staf ahli dan penyimpul. Kelima, tanah di permukaan bumi ini, yang diantaranya ada masjid, khususnya untuk persatuan sesama muslim melalui Al-Quran, yang juga meliputi Islam, iman, dan ihsan. Adapun di antara yang mengutamakan pembahasan adalah sejak menjelang abad 20 sampai awal abad 21 ini, yaitu sejak jasad Fir'aun ditemukan, yang beberapa tahun kemudian terjadi perpindahan dari Pax Britannica pada Pax Americana, dan sekarang sedang dalam proses perpindahan dari Pax Americana ke Pax Judaica. Sehingga yang dahulu hanya ingin membahas seputar beberapa poin isi beberapa kitab beserta yang terkait, maka juga sangat dibutuhkanlah pemahaman Al-Quranul Karim, khususnya di surah Al-Kahfi, yaitu jasad Fir'aun ditemukan pada tahun 1898. Dan kita bertanya, apakah tanda-tanda itu? Kita katakan nomor 1, itu menjadi satu tanda bahwa sekarang sejarah akan terulang kembali. Konspirasi, perpecahan, pengkafiran, kriminal. Diduga bahwa yang mungkin menyulut energi peperangan bukan lagi hanya di wilayah Besuki, tapi lebih besar lagi, yaitu di Timur Tengah. Jangan memanfaatkan rasa lapar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan kesulitan mereka itu sebagai alat untuk mendapatkan tambahan uang di saku-saku kalian.
Di antara permasalahannya adalah 1. Kembalinya putra Syekh Ahmad Hasun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hilangnya sepertiga rakyat Suriah. 3. Hilangnya tempat dirangkulnya orang-orang Arab dan yang menangisi warga Gaza. Mungkin di antara dugaan penyebabnya adalah A. Ialah gara-gara fatwa. B. Perebutan jalur minyak dan atau gas dan atau perdagangan jalur sutra dari Asia ke Eropa. Dan geografis Suriah cukup strategis dalam menentukan hidup matinya Zionis di tanah Palestina. C. Peperangan dan perebutan antara sistem unipolar dengan atau melawan sistem multipolar. Logika Iran menunggu Al-Mahdi, dan untuk kedatangannya mereka harus menyiapkan tanah baginya. Untuk kedatangan Al-Mahdi yang ditunggu, dan mereka harus menguasai dunia Islam. Kami tahu kami sasaran utama rezim Iran untuk mencapai Ka'bah kaum muslimin. Tapi kami tidak akan menunggu perang dilancarkan di Arab Saudi. Tapi kami akan pastikan perang tersebut dilakukan di Iran dan bukan di Arab Saudi. Sesungguhnya pada akhir zaman Imam Mahdi akan muncul dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Siti Fatimah alaihi salam. Sebagian orang Islam mengatakan beliau berasal dari keturunan Hasan dan sebagian lagi mengatakan dari keturunan Husain. Imam Mahdi akan muncul pada akhir zaman untuk memberikan dunia keadilan setelah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Inilah yang disepakati dan merupakan akidah yang benar bagi golongan orang-orang Islam. Tugas terpenting para penanti imam zaman adalah terus memperbaiki kualitas dirinya dari sisi spiritualitas, karakter, implementasi konsep, ketaatan kepada agama dan keyakinan, pembelaan terhadap sesama mukmin, serta kesiapan mental dalam menghadapi kekuatan besar dunia. Jika perang besar akan terjadi tidak lama lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Makmurnya Baitul Maqdis. Hadis tersebut dimulai dengan Yerusalem, bahwa ketika Baitul Maqdis atau Yerusalem berkembang pesat, runtuhnya Yathrib. Pada saat itu lihatlah, untuk mengetahui Madinah dalam keterpurukan. Yang ini maju, yang itu mundur. Ketika itu terjadi, maka selanjutnya peristiwa besar yang akan terjadi di dunia akan menjadi malhamah. Malhamah adalah apa yang umat Kristen sebut dengan Armageddon. Jika malhamah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, keluar dari kota. Pergi ke kampung. Pergi ke kampung. Yang kedua, menjauh dari masyarakat banyak, pergi ke desa kecil, desa terpencil. Yang ketiga, menyediakan makanan. Yang keempat, menyediakan air. Yang kelima, hidup dan menyerahkan segalanya pada kuasa Allah. Dan ketika Allah memilih kematian, hamba Allah menerima kematian. Hanya Allah yang tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Jadi jika malhamah terjadi, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di kota besar dan kota kecil, hingga selamat dengan cara keluar, menarik diri, pergi ke pedesaan terpencil yang tersedia makanan dan juga air. Setelah itu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa selanjutnya adalah penaklukan Konstantinopel. Setelah penaklukan Konstantinopel, peristiwa selanjutnya akan terjadi kemunculan Dajjal.
My opinion is that Pendapat saya adalah Allah will not bahwa Allah tidak akan allow Imam al-Mahdi mengizinkan Imam Mahdi to emerge muncul until Dajjal has completed his mission. hingga Dajjal telah menyelesaikan misinya. And Nabi Dan Nabi Isa alaihissalam tidak bisa kembali until Imam al-Mahdi hingga Imam Mahdi has emerged. muncul. Jihad dalam Islam yang dipandu Quran adalah kamu meluncurkan perang sebagai reaksi terhadap penindasan. Tapi walaupun penindasan dilakukan terhadap kamu, kamu tidak bisa memberikan reaksi dengan peperangan sampai atau setelah kamu sudah mencoba dan gagal berkonsultasi dengan semua kemungkinan untuk berdamai, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Islam bukan agama yang menyukai perang. Ini hanya setelah kamu mencoba dan gagal menemukan solusi melalui semua cara yang aman terhadap permasalahan yang terjadi. Hanya setelah itu, barulah kamu memiliki izin untuk meluncurkan perang. Bila kita meluncurkan perang, jika musuh kita ingin berdamai, berarti tidak lagi ingin melakukan serangan, maka kita harus setuju juga untuk berdamai. Itulah ajaran di dalam Quran. Kedua, bukan saja mereka telah ditindas, tapi lebih dari itu, orang-orang yang tertindas harus berteriak, meminta pertolongan, agar dibebaskan dari orang yang menindas mereka. Dan bila mereka melakukan hal itu, barulah orang-orang Islam, tidak peduli di mana saja kamu berada di muka bumi ini, untuk ikut campur dan membebaskan yang tertindas. Jadi agama Islam bukan didatangkan untuk menjajah dunia ini, tapi jelas sekali ia datang untuk membebaskan dunia dari penindasan, dengan syarat orang yang tertindas meminta pertolongan agar membantu mereka dari penindasan tersebut. Ini adalah gambaran di mana eskatologi Islam mencoba mengetengahkan kepada negara-negara di dunia. Kita tidak bisa menceritakan sekarang tentang urusan ekonomi, keuangan, dan politik karena menyita waktu sepanjang hari. Tapi jelas sekali, mereka ingin memerintah dunia ini. Dan salah satu cara mereka agar dapat mencapai tujuan pemerintah dunia adalah memerintah keuangan dunia. Dan dalam usaha untuk memerintah keuangan dunia, mereka harus mengeluarkan uang yang nyata dari pasar dan menggantikan dengan uang yang palsu. Jadi di mana kita sekarang ini berada? Sedang berada di ambang peralihan dari satu sistem keuangan menuju sistem keuangan yang ketiga. Uang kertas itu pun telah melakukan tugasnya dengan mengikis harta manusia sejagat dan meningkatkan kemelaratan dan kemiskinan di seluruh dunia. Ia akan jadi uang elektronik, uang digital, yang mana sistem bank akan mengontrol seluruh keuangan di seluruh dunia. Jadi yang Zionis lakukan adalah menggunakan orang Islam sendiri untuk menyertai mereka, untuk memperbudak mereka, seluruh dunia Islam yang lain. Dalam zaman Dajjal ini, bukanlah seperti apa yang tampak di mata. Jadi kita harus menyelamatkan dunia ini dari Islam yang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu di dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Darul Islam dan Darul Ahad akan bergabung dan bekerja sama untuk mewujudkan dunia yang assalam, yang aman,
yang selamat dan berkeadilan. Kita adalah orang-orang yang sedang menunggu-nunggu wujudnya khilafah dan kembalinya Darul Islam. Ia akan kembali dengan munculnya Imam Mahdi. Dan munculnya Imam Mahdi akan terjadi tak lama lagi. Tidak lama lagi. Bahkan sebagian dari kalian masih hidup dan melihatnya. Itulah bagaimana dekatnya saat itu. Bahwa hanya ada dua kelompok di dunia ini yang percaya bahwa Isa ibnu Maryam datang sebagai juru selamat dan dia akan kembali. Mereka adalah Islam dan Kristen. Terkecuali tidak semua Kristen adalah sama. Sepertinya ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk kriteria memilihnya. Di antaranya yaitu 2 hal yang insya Allah terdapat pada tayangan berikut. Dengarkan baik-baik. Mereka yang paling dekat cinta dan kasih sayangnya kepada kalian adalah orang-orang yang menyatakan, mereka nyatakan diri mereka, identitas mereka, kami adalah orang Kristen. Jadi tak mungkin itu Kristen dunia barat. Singkirkan dari pilihan sebuah umat Kristen yang paling dekat cinta dan kasih sayangnya kepada kalian Muslim pada saat itu, sebagaimana kalian dapati semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Abisinia, sebuah umat Nasrani membukakan pintu mereka, membukakan hati mereka, dan melindungi kita sebagai pengungsi. Mereka itu bukan orang-orang yang sombong. Jadi akhirnya saya akan berbagi dengan Anda bahwa negara khilafah akan mengenali dunia Kristen Ortodoks, di mana hari ini sedang dipimpin oleh Rusia. Jika Dajjal ingin berhasil meniru Al-Masih asli, maka ada kesimpulan logis. Pertama, dia harus merebut tanah suci dari kekuasaan Muslim, merebutnya untuk umat Yahudi. Dia menggunakan Ya'juj dan Ma'juj untuk melakukan tugas ini, dan dia berhasil mencapainya pada tahun 1917. Yang kedua, Dajjal juga harus membawa umat Yahudi kembali ke tanah suci, merebut kembali untuk mereka sendiri, dan dia telah melakukannya bersama Ya'juj dan Ma'juj antara tahun 1918 sampai 1948. Yang ketiga, dia harus mengembalikan negara Israel di tanah suci dan membuat umat Yahudi percaya itu adalah Israel sucinya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu bukan Israel suci, tapi itu adalah Israel penipu. Yang keempat, dia harus berusaha agar Israel menjadi negara adikuasa di dunia. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Hanya ketika negara Israel menggantikan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di dunia, hanya pada saat itu Dajjal bisa muncul dalam wujud manusia, seorang Yahudi. Kemudian dari Yerusalem, Dajjal bisa berkata,
Sayalah Al-Masih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah Al-Masihud Dajjal. Artinya, dia adalah ahli tipu daya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini adalah kalimat paling kuat dalam sejarah, bahwa Nabi Isa alaihissalam akan kembali. Saat dia kembali, dia akan kembali sebagai hakim, Al-Hakimul Adil, orang yang memerintah dan memerintah dunia dengan keadilan. Sekarang Pancasila, andaikan boleh, bagaimana jika Pancasila dibahas dengan semua agama, tetap di jalan negara, pakai syura, pakai permusyawaratan, tidak pakai Perancis. Bisa atau tidak? Tidak tahu saya ini. Tidak bisa, ya ada saja. Mohon bisa, ini yang diajukan. Gaya Perancis diganti, ganti ini kalau boleh. Tidak boleh, jangan. Usulan untuk permusyawaratan dalam rangka pembangunan jamaah melalui proses pembangunan jamaah menggunakan satu sentral kesepuhan atau sesepuh dimaksud salah satu tradisi berguru. Kata pengantar. Usulan untuk permusyawaratan dalam rangka pembangunan jamaah melalui proses pembangunan jamaah menggunakan satu sentral kesepuhan ini adalah untuk pemahaman bersama tentang perilaku, perbuatan, dan tindakan orang yang menjalankan tradisi sesuai tradisi masing-masing dari tiap kampung. Ini bukan pengikat, tapi sebagai salah satu pengingat atas apa yang sudah menjadi ikatan sejak dahulu kala, wallahu a'lam, pada alil ahdil wasak. Maka ini agar dinilai, yakni dari segala sisi, aspek, dan cara pandang oleh semua pihak, yakni khususnya yang peduli terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni NKRI, dan umumnya oleh siapapun, karena mengandung urusan dan pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Dan wallahu a'lam, di antara yang harus disadari adalah tentang 1. Hasil analisa pertemuan intelektual dan spiritual, yaitu A. Bagi kaum muslimin yang tidak sesuai dengan Al-Quran agar diabaikan, B. Yang sesuai dengan Al-Quran agar tidak diabaikan. Adapun untuk agama lain, maka terserah dan atau bagaimana menurut kitab masing-masing. 2. Perkiraan jenjang bingkai tradisi kami, yaitu ada yang dan atau dari A. Sesama salah satu tradisi berguru, B. Sesama tradisi berguru, C. Sesama madhab syafi'i, D. Sesama ahlus sunnah wal jamaah, E. Sesama Islam. Saat ini, umat Islam juga perlu untuk mengenali kembali siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khusus yang dimiliki oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yaitu metode moderasi antara keberlebihan dan keberkurangan, atau kita sebut saja sebagai metode perpaduan antara keimanan terhadap teks-teks agama dan penggunaan akal sebagaimana mestinya. Dengan kekhasannya ini, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mampu memenuhi bagi umat Islam terhadap kepuasan akal, ketenangan jiwa, dan kesesuaian yang disyariatkan di antara setiap dua hal yang terlihat saling bertentangan dan membingungkan banyak orang. Saya menyebutkan secara sekilas beberapa ciri khas yang dimiliki mazhab Al-Asy'ari. Pertama, mazhab Al-Asy'ari ini bukanlah mazhab baru, melainkan ia adalah penjelasan terpercaya bagi keyakinan salaf dengan metode baru. Kedua, mazhab ini juga adalah satu-satunya mazhab yang tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Imam-imam mereka adalah Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Hanbal, Al-Asy'ari, serta Al-Maturidi. Berikut murid-murid dan madrasah-madrasah keduanya, kemudian Hasan Al-Bisri, Al-Junaid, Al-Muhasibi, As-Sarraj, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Ahlul Hadith, dan orang-orang mulia, serta para ulama mereka dari madhab Hambali yang berpegang teguh kepada ajaran Imam Ahmad. Di antara yang mendasari kebutuhan ini
karena diduga 1. Perpecahan dan atau perbedaan tanpa titik temu beberapa mantan sama tempat belajar dengan kami sudah siap dibenturkan, yakni jika ada oknum seperti A. Syi'i melawan Sunni atau Sunni melawan Syi'i. B. Mantan HTI melawan Banser garing NU atau Banser garing NU melawan mantan HTI. 2. Belum ditemukannya wadah yang mengawal keberadaan dan perkembangan ideologi, yang diantara metodenya ialah penyajian konsep, penanggung jawab, para ahli, tim, dan tim khusus masing-masing. Karena diduga bahwa tentang pengawalan seperti melalui pelayanan dan pemberian rambu-rambu, yakni dari pembacaan, pemahaman, penilaian, penyikapan, dan tindakan. A. Jika terlambat penanganannya, maka diantara dugaan kerugiannya adalah: pertama, terkorbankannya yang jujur-jujur, yang lebih tanggung jawab, berjiwa tidak tega, mudah menangis, dan lebih peduli. Kedua, sedangkan yang munafik, tega, cenderung tidak menjaga waktu dan atau cenderung tanpa batas kepuasan normatif sesuai hukum yang teruji lama dan tidak peduli, bebas berleha-leha. B. Jika tidak terlambat penanganan, di antara perkiraan keuntungannya, Allahu a'lam. Pertama, yang lebih jujur, tanggung jawab, tidak tega, mudah menangis dan peduli dan sebagainya, insya Allah lebih diupayakan terlindungi. Dan kedua, yang munafik, tega, cenderung tidak menjaga waktu dan atau cenderung tanpa batas kepuasan normatif sesuai hukum yang teruji lama dan tidak peduli, lebih dibatasi. Sehingga mungkin di antara targetnya adalah agar 1. Yang lebih mengancam terhadap negara dan kelompok lain agar bisa segera terjaring. 2. Sedangkan yang membangun kasih sayang dan kebaikan agar bisa segera terlindungi. Bab 1. Tentang musyawarah, koordinasi, konsultasi, dialog, diskusi. Pasal 1. Tentang pembuatan peraturan. Pembuatan peraturan hendaknya ditempatkan pada dan atau sejak situasi dan kondisi yang meliputi waktu, tempat, dan zaman yang tepat, kecuali yang sudah berlaku sejak zaman kenabian, sehingga walaupun di kemudian hari ada situasi dan kondisi yang merubahnya, maka tetap tidak diubah lagi. Karena yang dibahas waktu itu, yakni seperti saat pembuktiannya berlangsung, bukan yang mengawal pemunculan hukum, tapi hanya merupakan hukum yang sudah ditetapkan sejak masa kenabian. Namun kebutuhannya muncul kembali waktu sekarang. Alhasil tidak diubah lagi sebagaimana semula. Oleh karena itu, tentang permusyawaratan yang dimulai sejak Rabu 27 Juni 2018, yakni 13 Sawan 1439 di Dusun Kauman, RT 2 RW 9, Desa Temurjo, Kecamatan Temurjo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur ini agar segera ada kepastian, yaitu 1. Jika ini bisa diganti, dipindah, dan diambil alih oleh yang lebih berhak, agar segera diganti, dipindah, dan diambil alih oleh yang lebih berhak dan lebih bertanggung jawab dalam mengemban urusan dan pertanggungjawaban. 2. Jika masih belum bisa diganti dan atau belum bisa dipindah dan atau belum bisa diambil alih oleh yang lebih berhak dan lebih bertanggung jawab dalam mengemban urusan dan pertanggungjawaban, maka insya Allah kami akan melanjutkan. Namun, apa saja yang muncul dan atau menjadi konsekuensi dari permusyawaratan ini agar tidak dihalang-halangi. Karena, kami ulangi, ini hanyalah salah satu pengingat atas ikatan yang sudah berlaku sejak masa kenabian. Wallahu a'lam. Bab 2. Tentang manusia. Pasal 1. Terkait dengan manajemen, unsur-unsur manajemen, dan prinsip-prinsip manajemen. Siapa yang berada di posisi terdepan dalam urusan pembangunan kembali bingkai dan pencarian suasana yang diduga hilang dan hancur ini, yakni dalam jamaah? 1. Jika dirinya tidak mendominasi, maka boleh mengambil peran, fungsi, dan posisi dengan syarat lebih dahulu diserahkan pada permusyawaratan netral, yakni yang tanpa dipengaruhi permusyawaratan tersebut, sehingga dirinya tetap hanya sebagai salah satu pengusul. 2. Jika dirinya mendominasi, maka semua peran, fungsi, dan posisinya agar diserahkan pada permusyawaratan dan dirinya hanya pengusul. Selanjutnya, A.
Jika pemposisian dari permusyawaratan sama dengan peran, fungsi, dan posisi sebelum penyerahan, maka dirinya tidak bebas, seperti tidak boleh berlomba-lomba secara bebas, apalagi tanpa pengawalan dari permusyawaratan. Karena di sini ada ewuh pakewuh yang diduga sedang kontroversi. Antara lain, ada yang pertama, menganggap itu merupakan penghambat komunikasi. Kedua, memfungsikannya sebagai pengempasan untuk penempatan fungsi, posisi, dan peran melalui saling bercermin atau mencermini melalui kaca dan mata nurani. B. Jika pemposisian dari permusyawaratan berbeda dengan peran, fungsi, dan posisi sebelum penyerahan, maka dirinya mempunyai kebebasan, seperti untuk berlomba dengan syarat melalui pengawalan permusyawaratan. Pasal 2. Dibutuhkannya saling pengertian dan saling merasakan dalam fungsi, porsi, dan posisi masing-masing, di antaranya yaitu antar senior dan junior. Demikian juga, 1. Yang senior agar segera mengambil posisi yang paling sesuai dan atau yang sesuai dengan fitrahnya. 2. Yang junior agar mendapat ruang yang paling dan atau lebih mungkin dan termotivasi untuk bersemangat. Pasal 3. Yang lebih banyak memberi gambaran kepada yang disepuhkan dan terdapatnya gambaran tersebut sudah sejak jauh sebelumnya, yakni tanpa rekayasa, tapi ditakdirkan sama akan kebutuhan terhadap munculnya hukum tersebut, hidup dalam suasana yang sama dengan yang disepuhkan, dan hukum yang dibutuhkan tidak bertentangan dengan hukum syar'i, maka agar segera memposisikan diri di posisi terdepan, yakni sebagai persiapan untuk penyelamatan paradigma jamaah. Pasal 4. Yang paling banyak mengajukan usulan dan usulannya lebih mengarah pada hukum, maka berada di posisi ketiga, sehingga posisinya adalah inisiator, pengusul, pengawal, penyelamat, atau pemberi gambaran dan yang disepuhkan. Pasal 5. Setiap pribadi dan atau lembaga yang berdasarkan takdir terpanggil harus menjadi ibarat penyelamat suasana rasa, maka agar segera ikut serta dalam membangun kembali bingkai dan mencari muara rasa yang hilang, karena kita sedang dalam keadaan darurat rasa. Sehingga untuk dijadikan lapor, 1. Jika belum ada lainnya, agar dirinya menjadi lapor. Tapi 2. Jika sudah ada lainnya, maka dirinya bisa mundur. Tapi dengan syarat dirinya harus ikut pada yang lain. Sampai di sini sementara pengajuan usulan yang dirasa perlu musyawarah dan atau koordinasi dan atau konsultasi dan atau dialog dan atau diskusi dengan agama-agama lain, yaitu sebagai pengantar untuk pemunculan hukum yang dari dan untuk agama dan atau dari agama, sebagai persiapan jika materi dan atau metode dan atau sistem demokrasi dan atau voting sudah tidak mampu melayani dan mengawal fitrah makhluk di permukaan bumi, khususnya manusia dan keterkaitan dengan lainnya. Mengingat hal tersebut, maka sepertinya dibutuhkanlah penyamaan dan atau penyatuan. 1. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah atau Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. 2. TNI dan Polri atau Polri dan TNI. 3. Nasional dan internasional
atau internasional dan nasional. 4. Sunnah dan Syiah atau Syiah dan Sunnah. 5. Untuk sekarang yakni sebelum Perang Dunia dan Malhamah atau Armageddon, dan persiapan untuk setelah Perang Dunia dan Malhamah atau Armageddon. Ini yang juga membutuhkan ibarat hakim etika dan akhlak sejak tahun 2005, yakni sebelum bendera pencarian standar etika dan akhlak sejak pertengahan 2011. Namun ini bukan ingin membenturkan dan atau mencampur aduk keyakinan dan ideologi, akan tetapi ingin tahu. 1. Siapa saja yang berkenan mencari titik temu antara perbedaan, khususnya untuk penyamaan dan penyatuan, seraya sambil mencari dan membiasakan jamaah, yang diantaranya yaitu dalam rangka mencari kebenaran universal tanpa mengabaikan dan mengintervensi terhadap anggapan kebenaran spesifik masing-masing, yaitu sesuai dan atau tidak keluar dari keyakinan dan kebiasaan spesifik masing-masing. 2. Siapa saja yang tidak berkenan Dirgahayu bangsaku, jayalah negeriku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Rock!
Tegak senjata. Rak. Mangkang jinatua kalawan siwa tatwa bineka tunggal ika tanhana dharma mangrwa nanging hana pamintaku huri panasahana ning ratu kabeh ya tan gegen Pancasila. Indonesia ini diibaratkan seperti hanya tubuh kita, di mana itu ada berbagai macam perbedaan-perbedaan, tapi semua perbedaan itu menjadi indah karena saling melengkapi. Konsep global bahwa datangnya Imam Mahdi atau Kalki Avatar ataupun Buddha Maitreya ataupun istilah apapun saja, yang jelas itu menunjuk pada penyelamatan di masa yang akan datang. Jukala dunia ini akan didatangi oleh kejahatan, aku akan turun dari zaman ke zaman yogi. Nah, kalau ini kita bisa bersatu, alangkah indahnya Indonesia ini. Membangun keindonesiaan kita itu harus dengan dua pilar besar ini, yakni pilar yang disebut keagamaan dan yang kedua pilar kebangsaan ini. Dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dari sini kita mulai belajar. Bung Karno itu secara organisasi dia orang Muhammadiyah. Pikirannya progresif. Tapi orang Muhammadiyah nggak banyak tahu siapa itu Soekarno. Orang Muhammadiyah sekarang maksudnya. Ini persoalan juga kaderisasi yang penting. NU juga perlu kaderisasi. Tradisi berguru itu harus dikesinambungkan. Jangan sampai terputus itu. Marhaen juga begitu, nggak boleh ada putus generasi. Harus terus itu berlanjut. Karena disitulah kita berpihak pada kaum lemah. Berpihak pada orang-orang yang tidak mendapatkan kedamaian. Berpihak pada orang-orang yang selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, dan kita harus membela di jalan itu. Kita berada di situ, kita bergerak di jalan kenabian. Saya kira itu aja ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hal ini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Setelah Baitullah bersih dari berhala, Nabi menyampaikan dakwahnya, mengutip firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Selanjutnya Nabi melakukan pengampunan bagi warga kota, walaupun mereka pernah menganiaya. Begitulah akhlak Nabi yang mulia. Warga Mekah berbondong-bondong menemui nabinya, bersaksi hanya menyembah Allah yang Maha Esa, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulnya. Walaupun telah dikuasainya kota Mekah, Nabi tetap kembali ke Madinah, melanjutkan dakwah sebagai tugas risalah. Tahun berikutnya, ketika berhaji untuk yang terakhir kali, turunlah wahyu ilahi.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Yaitu agama terbagi menjadi 4 pilar. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, terakhir pengetahuan tentang tanda-tanda kiamat. Apa yang terjadi di Irak dan apa yang terjadi di Syam sekarang, begitu pula yang akan terjadi di Mesir kelak, di masa depan. Rasulullah SAW telah menyinggungnya sebelum 1400 tahun yang lalu. Di dalam hadis disebutkan, Irak akan dilumat seperti menyamak kulit. Syam dipecah belah seperti helaian rambut, dan Mesir akan diinjak-injak seperti kotoran. Hadis ini menyatakan tentang apa yang telah kita ketahui dan yang sedang terjadi kini dan apa yang akan terjadi. Nabi SAW bersabda tentang fitnah Syam bahwa awalnya adalah permainan anak kecil dan akhir dari fitnah itu adalah seruan dari langit. Wahai penduduk bumi, ini adalah imammu, maka ikutilah dia. Dari pembacaan hadis-hadis fikih tahawulat, bahwa fitnah Syam tidak akan berhenti kecuali Al-Mahdi datang. Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya fitnah-fitnah akan terjadi. Bagaimana kita menghindari fitnah-fitnah? Bagaimana kita menghindari semua fitnah? Atau bagaimana kita terbebas? Nabi telah menyatakannya. Di sini disebutkan beberapa poin secara singkat. Yang pertama adalah menerima ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua adalah segera beramal soleh. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hingga beliau mengulanginya sampai 7 kali. Kemudian beliau menyebutkan sebagian keadaan yang memungkinkan kita meninggalkan amal soleh. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat lupa? Atau sebuah kekayaan yang bisa menyombongkan, atau penyakit yang bisa menghancurkan, atau masa tua yang melemahkan, atau kematian secara tiba-tiba, atau dajjal, makhluk terburuk yang ditunggu, atau kiamat di mana sangat dahsyat dan lebih pahit. Karena itulah, segeralah beramal soleh. Di saat manusia sibuk dengan fitnah, kita harus sibuk dengan beramal soleh. Yang ketiga adalah menjaga lisan dari caci maki. Yang keempat adalah menjaga tangan dari darah. Yang kelima, menjaga hati dari ham. Yang keenam ini termasuk paling pentingnya masalah, yaitu menetapi khuwaisah. Apa yang dimaksud iltizamul khuwaisah? Yaitu al-marja'iyah. Kita kembali kepada orang yang disepuhkan. Jika ingin terhindar dari fitnah, kita harus punya kesepuhan. Apa yang dimaksud khuwaisah? Pertama, tradisi berguru, yakni guru dengan muridnya. Kedua, persaudaraan karena Allah, karena biasanya orang itu bermusyawarah, berbincang, dan berkomunikasi di antara sesama saudara-saudaranya. Yang ketiga adalah menghindar dan menjauh dari manusia. Yang ketujuh, dari sebab-sebab untuk selamat adalah berdakwah dengan hikmah dan perkataan yang baik. Akan tetapi dakwah dan perkataan yang baik ini harus dengan sistem an-namatul awsab. Siapakah an-namatul awsab? Orang-orang yang menjaga lisan dan tangannya, dan orang-orang yang mengalah atas hak-hak pribadinya demi kemaslahatan umat, dan orang-orang yang membuat dirinya kepayahan demi kebaikan orang lain. Mereka lah khalifah-khalifah ar-rasyidun al-mahdiyun di setiap zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, memang tidak mudah kita berada pada satu tataran di mana pemahaman tentang khilafah itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah dididik, tidak pernah didiskusikan, dan belum pernah dimusyawarahkan dalam satu forum terbuka. Tetapi tradisi berguru sebagaimana sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita, itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam rangka kita memahami substansinya berdasarkan bangunan diksi dan narasi yang mestinya memang harus kita rumuskan satu persatu, harus kita konsepkan satu persatu, dan sekaligus juga perlu untuk kita urai di dalam risalah-risalah
yang memang kita butuhkan untuk itu. Mengapa hal demikian penting? Di dalam pemahaman kemasyarakatan kita yang beragam, di mana kita menjadi warga bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita mengharapkan posisi kita ini bisa disebut sebagai bagian dari kumpulan orang yang beriman. Kita patuh pada hukum negara, kita diterima pergaulan kita di dalam masyarakat, dan sekaligus kita tidak kekurangan apa-apa. Saya kira posisi yang demikian adalah posisi ideal, posisi yang terus-menerus menjadi cita-cita kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu cita-cita seperti ini harus ada bridging, ada jembatan. Dengan demikian diprioritaskanlah pemfungsian materi surat-surat dari pencarian parameter kultur dimaksud materi 5 Februari 2015, yaitu A. Pemporsian fungsi dan ikatan ideologi dan biologi, B. Memadainya staf ahli dan penyimpul dari pemularan fungsi, penyimpulan, informasi, sosialisasi resume informasi, penyerahan administrasi, dan agenda pagi, C. Wilayah garapan yang memadai untuk tradisi, suku, dan bangsa, D. Harmonisasi, pertama manusia, meliputi fitrah, suku, dan bangsa, kedua hukum, ketiga yang berwajib, berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan berhak secara proporsional, E. Harmonisasi fungsi atau ikatan ideologi, biologi, dan subsistem-sistem, seperti pertama ruh, Al-Quran, dengan suasana yang dari ajaran tradisi masing-masing, kedua karisma dari silsilah terhormat dengan nilai dari sikap orang umum. Kita harus bisa merealisasikan antara agama dengan negara sebetulnya. Dan itu tidaklah sesuatu yang dipertentangkan. Karena istilah agama dalam bahasa Arabnya dari kata din. Sedangkan berkaitan dengan negara, konsepnya merujuk pada Madinah. Jadi antara din sebagai agama dengan Madinah sebagai negara, itu akan menciptakan sebuah masyarakat yang disebut madani. Dari masyarakat yang madani itu membentuk yang namanya tamadun, peradaban. Level tertinggi itu tamadun. Tamadun tidak bisa diciptakan kecuali melalui proses yang namanya madani. Madani tidak bisa diciptakan kecuali melalui proses yang namanya Madinah. Madinah tidak bisa dilaksanakan kecuali konsep dasarnya din sudah betul-betul oke. Itulah yang kemudian menghasilkan Dustur Madinah. Dan itulah yang kemudian menjadi level kebangsaan, level kenegaraan dalam konteks internasional itu. Dengan dugaan belum ditemukannya ulama Indonesia yang berkenan memahami kami, maka diaktifkanlah kantor sekretariat informasi dan komunikasi. Demikian juga difungsikanlah ulama luar negeri. Adapun di antara yang dibutuhkan atau target prioritasnya ialah 1. Pembangunan pasar dari dapur. 2. Persatuan melalui Al-Quran. Dimulai dari masjid, kemudian di luar masjid. 3. Pemfungsian uang dinar emas dan dirham perak, yakni jika sudah memungkinkan. 4. Pembangunan industri, ekonomi, dan pasar yang bebas dan adil. 5. Penggunaan energi yang efektif, efisien, dan tidak rawan polusi. 6. Pertanian yang bebas kimia dan tidak merusak alam dan atau ekosistem. 7. Makanan dan minuman, serta melalui produk yang halalan dan thayyiban. 8. Tidak bersekongkol dengan Zionis atau antek-anteknya, yakni ibarat tangan-tangannya. 9. Diperoleh dan terpenuhinya standar upaya dan pencarian. 10. Penempatan fungsi dan posisi spesifik dan global yang terbaik sesuai fitrah.
والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم مولاي صل Sampai di sini sementara, juga di bagian akhir ini disampaikan bahwa 1. Tayangan ini juga membantu, menggunakan, dan membutuhkan yang sebelumnya. 2. Semua yang dari kami masih belum tentu benar dan belum tentu sesuai. 3. Jika ada yang kurang jelas dan sebagainya, terlebih jika ada yang mungkin meresahkan dan sebagainya, agar secepatnya menghubungi kami, khususnya melalui nomor telepon 085 100 810 007 dan 085 236 477 777. 4. Mohon maaf atas kelancangan dan lain sebagainya. Ini karena dirasa darurat. 5. Apabila kami meninggal, agar yang ditinggal hanya yang dibutuhkan, jika dan selama tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Jika sudah selesai, agar dimusnahkan melalui koordinasi dengan tim penulis dan keluarga tertentu. Sampai di sini sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Informasi dan Komunikasi